Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Amalia Fazira, NIM 42024510002, kelas pendidikan IPA A 2020. Kali ini saya akan menjelaskan materi teknologi ramah lingkungan. Tahukah kamu apa itu teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan adalah aplikasi teknologi yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan dengan prinsip refine, reduce, reuse, recycle, recovery, dan retrieve energi. Secara sederhana, teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia tanpa perlu merusak atau memberikan dampak negatif pada lingkungan di sekitarnya. Beberapa fungsi dengan adanya teknologi ramah lingkungan yaitu menjaga kelestarian alam dari kerusakan, menjaga lingkungan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan, meminimalkan limbah sehingga mencegah pencemaran lingkungan, memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna menjadi produk yang berguna bagi manusia. Berikut penjelasan setiap prinsip yang digunakan. Yang pertama, refine, yaitu menggunakan bahan ramah lingkungan dan proses yang lebih aman daripada teknologi sebelumnya. Yang kedua, reduce, yaitu mengurangi jumlah limbah dengan optimalisasi bahan. Yang ketiga, reuse, yaitu menggunakan kembali bahan yang tidak terpakai dengan cara proses yang berbeda. Yang keempat, recycle, yaitu menggunakan kembali bahan yang tidak terpakai dengan cara proses yang sama dengan sebelumnya. Lalu ada recovery, yaitu pemanfaatan material tertentu dari limbah. Yang terakhir adalah retrieve energi, yaitu penghematan energi. Lalu ada apa sajakah aplikasi teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan dapat diaplikasikan di banyak bidang. Di antaranya adalah bidang energi, bidang transportasi, bidang lingkungan, dan juga bidang industri. Baiklah, mari kita bahas bersama. Yang pertama yaitu bidang energi. Bidang energi terdiri dari 7. Yang pertama yaitu biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar alternatif dari bahan organik atau tumbuhan. Contohnya yaitu etanol dan biodiesel. Lalu yang kedua ada biogas, yaitu bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan organik dengan bantuan bakteri anaerob atau bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Yang ketiga ada sel surya, merupakan alat untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Alat yang mengubah energi dari air menjadi listrik dengan cara membendung sungai besar untuk jadi tempat penampungan air. Kemudian ada pembangkit listrik samudra, yaitu memanfaatkan energi pasang surut, energi gelombang laut, dan energi panas laut. Lalu ada wind power atau pembangkit listrik tenaga air yang terdiri dari pembangkit yang dibangun di daratan dan di pantai. Yang terakhir ada geothermal, merupakan panas bumi yang dapat digunakan sebagai energi, menghasilkan listrik serta mendinginkan atau memanaskan bangunan. Selanjutnya bidang transportasi. Bidang transportasi terdiri dari 3. Yang pertama yaitu hydrogen vehicle, yaitu kendaraan dengan bahan bakar hidrogen. Pada kendaraan tersebut terpasang alat yang mampu merubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik. Yang kedua ada mobil tenaga surya, merupakan mobil dengan energi utama berasal dari sinar matahari. Dan yang ketiga ada mobil elektrik, merupakan mobil listrik yang menggunakan listrik yang tersimpan pada baterai. Selanjutnya pada bidang lingkungan. Yang pertama ada biopori. Biopori atau teknologi lubang resapan merupakan teknologi untuk membuat resapan air hujan. Yang kedua yaitu fitoremediasi, merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar dari senyawa organik atau anorganik. Contohnya yaitu tumbuhan yang dapat digunakan adalah bunga matahari, sawi, serta enceng gondok.
Yang ketiga ada composting toilet. Toilet kering yang menggunakan proses anaerob dalam penghancuran feses manusia. Kemudian ada pemurnian air, bertujuan untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu dengan menghilangkan zat kimia, kontaminasi biologi, serta partikel di dalam air. Pemurnian air memiliki beberapa jenis mulai dari cara fisika, kimia, dan biologis. Fisika adalah teknik filtrasi atau penyaringan sedimen melalui pengendapan atau penyulingan. Sedangkan secara kimia, pemberian klorin, penyinaran dengan sinar UV, serta pemberian karbon aktif dapat dilakukan untuk memurnikan air. Terakhir, secara biologis, pemurnian air dapat dilakukan dengan penggunaan tumbuhan enceng gondok. Selanjutnya ada bidang industri. Bidang industri terdapat biopulping, yang merupakan teknologi pelapukan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu oleh mikroorganisme. Proses ini dilakukan secara alami dengan mikroba dan jamur, sehingga sampahnya akan diserap kembali oleh alam. Lalu apa saja sih teknologi yang tidak ramah lingkungan? Yang pertama ada pengolahan minyak bumi. Walaupun minyak bumi memiliki banyak sekali manfaat dan dapat diolah sebagai bahan baku aspal, pupuk, solar, dan sebagainya, namun dalam pengambilannya harus dilakukan pengoboran yang sangat tidak ramah lingkungan. Lalu yang kedua ada pengolahan batu bara. Sama seperti minyak bumi, batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tanaman yang telah terkubur 300 sampai dengan 400 tahun yang lalu. Penggunaan batu bara dapat merusak tanah serta mencemari air dan udara. Ada beberapa cara perilaku hemat energi di dalam keseharian kita. Yang pertama yaitu membudayakan penggunaan sepeda atau jalan kaki untuk sehari-hari. Yang kedua, yaitu mematikan lampu saat tidur atau di siang hari. Yang ketiga, memilih peralatan hemat energi. Yang keempat, menggunakan air secukupnya. Dan yang kelima, tidak membuang-buang kertas untuk hal yang tidak penting. Baiklah, berikut saya tampilkan beberapa contoh dari teknologi-teknologi ramah lingkungan. Gambar pertama yaitu biofuel. Yang kedua biogas. Ketiga yaitu sel surya. Keempat ada pembangkit listrik tenaga air atau disebut hydropower. Kelima, ada pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak atau ocean power. Keenam, yaitu pembangkit listrik tenaga angin atau biasa disebut wind power. Gambar ketujuh, ada fuel cell. Gambar kedelapan, ada geothermal energy. Lanjut, gambar ke-9 ada hydrogen fuel cell electric vehicle. Kemudian, gambar ke-10 terdapat kendaraan hidrogen atau hydrogen vehicle. Lalu gambar yang terakhir dapat kita lihat ini merupakan mobil surya solar car atau hydrogen fuel cell system.
Baiklah teman-teman, dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa lingkungan haruslah dijaga dengan baik dan alangkah baiknya menjaga lingkungan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, sehingga tidak ada yang salah satu yang merasa dirugikan. Lingkungan merupakan tempat untuk kelangsungan makhluk hidup, maka kita harus menjaga lingkungan tersebut dari limbah yang ada di sekitar kita dengan cara mengolah limbah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.